Di tengah dunia yang semakin maju dan saling terkoneksi, kita memiliki tantangan baru. Mudahnya budaya asing untuk masuk, informasi yang menyebar dengan sangat cepat, dan kadang kita melupakan jati diri kita sebagai warga Indonesia. Saya, Nasran Asisa dengan NIM H0624005, mahasiswa program studi pendidikan IPA. Di video ini, saya akan membawa kalian untuk melihat dan mendengar langsung pendapat masyarakat mengenai Indonesia, tantangan di era global, dan peran kita untuk menjaga persatuan di tengah gempuran globalisasi. Ketika mendengar kata Indonesia, apa yang terlintas di pikiran Anda? Indonesia menuju Indonesia 2040, Indonesia harus bisa. Ya. Iya, Bapak optimis. Iya, oke, besar. Iya. Indonesia itu beragam, tapi negara lain juga sama dengan Indonesia, beragam juga. Tapi yang membedakan itu adalah Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun beragam, sejak kecil atau sejak SD kita sudah diajarkan untuk menghargai perbedaan itu. Iya. Menurut saya Indonesia itu ya dibilang negara yang merdeka, tapi kita yang jalan di atas tanah Indonesia ini seakan tidak memiliki kemerdekaan. Jadi kalau saya mendengar kata Indonesia yang terlintas itu adalah negara kepulauan yang tentunya dihuni oleh masyarakat yang beragam. Saya sangat bangga menjadi warga Indonesia. Cuma ini Indonesia masih konflik ya, artinya konflik karena masih ada perang sesama Indonesia. Iya, di negara sendiri. Iya, di negara sendiri. Menurut saya Indonesia itu suatu negara yang diisi dengan keberagaman dari suku, budaya, agama maupun ras. Mana kita lihat banyak keberagaman yang ada di kita sebagai salah satunya sebagai penunjang Indonesia itu seharusnya bisa berkembang gitu. Di mana masyarakat sejahtera, merasakan kelaparan, dan banyak kesenjangan sosial juga. Menurut Anda, apa tantangan Indonesia di era sekarang? Ya, untuk perkembangan yang untuk saat ini kan era digitalisasi toh. Iya. Ya kita harus mengikuti. Kita sebagai kaum yang menengah ke atas toh, kita harus bisa mengikuti yang kaum muda sekarang. Kita harus bisa menyeimbangi. Kita ya pokoknya kita di usia sudah menengah ke atas itu ya kita harus maklumi. Usia muda juga harus menghormati juga yang tua ya. Tentunya saya merujuk pada perkembangan teknologi, yaitu AI. Dengan adanya AI yang cukup mendominasi lapangan pekerjaan sekarang, tentunya itu membuat banyaknya pengangguran di Indonesia, banyaknya karyawan yang dipecat. Kita yang sebagai generasi muda dan berada di era globalisasi juga, ya pendapatnya nanti sebagai anak muda sudah menggunakan segala bentuk fasilitas yang sangat sudah memadai dan bisa bagaimana untuk memperkaya diri kita. Kalau menurut saya salah satu tantangan Indonesia itu penggunaan teknologi, di mana sekarang itu banyak masyarakat yang menggunakan teknologi dengan tidak bijak, artinya menyalahgunakan teknologi. Sekarang ini masih banyak warga Indonesia yang bahkan pemimpin yang belum jujur, yang gitulah masih meminang sendiri. Tantangannya itu warga-warga Indonesia itu sepertinya kurang mengenali atau memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Menurut saya tantangan besar Indonesia sekarang itu menghadapi masa rezim Presiden Prabowo Subianto yang dimana kalau kita melihat tata pemerintahan Presiden kita itu kurang mensejahterakan masyarakat. Menurut Anda, apa peran warga negara dalam mengatasi tantangan tersebut? Ada punya kesadaran, terutama ya kita harus jaga kesehatan, kebersihan, terutama ya kita harus sadar dalam kita jangan buang sampah sembarangan ya. Majen ini terutama Majen ini kan masalah sampah ini kan juga nama Majen ini. Iya, kesadarannya. Peran warga negara untuk mengatasi tantangan itu sendiri tentunya itu berasal dari kesadaran kita masing-masing.
kita harus membatasi diri kita untuk tidak terlalu tidak terlalu bergantung pada teknologi. Ya kembali lagi dari kesadaran masing-masing. Karena saya rasa semua orang yang menggunakan sosial media itu tidak mungkin tidak luput dari kesadaran. Mereka pasti sadar. Jadi yang mana kita sadar dalam menggunakan dan memfungsikan supaya itu bagaimana fungsinya ini. Jadi kalau menurut saya salah satu caranya itu menggunakan teknologi dengan baik. Kemudian selain penggunaan dengan bijak, juga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan bijak sehingga teknologi ini tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Kesadarannya sendiri lah. Maka dari itu penting kita harus bisa bagaimana bisa mensejahterakan betul warganya begitu buat Indonesia. Tentunya warga sebagai orang Indonesia itu kita perlu mengenali apa saja teknologi yang ada pada saat ini, bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara kita memanfaatkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Dan tentunya juga pemerintah ikut ambil andil dalam pengenalan teknologi itu pada warga, sehingga antara warga dan pemerintah bisa bertindak benar. lebih kritik lagi terhadap pemerintah, dan kemudian pemerintah harus betul-betul memperhatikan apa kemauan masyarakat itu sendiri, seperti contohnya kesediaan lapangan kerja, bagaimana pengangguran kita lihat di masyarakat Indonesia itu sangat banyak. Baik, dari yang kita dengar, ternyata masih banyak PR bagi warga negara maupun pemerintahan Indonesia. Namun, satu hal yang pasti, cinta Indonesia bisa datang dari hal-hal sederhana. Seperti mulai dari saling menghargai, sadar akan adanya perbedaan, dan mencintai budaya kita sendiri, itu merupakan langkah yang besar sebagai warga negara. Teman-teman, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori di buku pelajaran, tetapi bagaimana cara kita untuk menjaga Indonesia agar tetap utuh. Saya Nasran Asisa, dan saya percaya bahwa kita semua bisa menjadi bagian dari keutuhan negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.